kehidupan. Pak, seringkali kita mendengar bahwa hidup ini berjalan berdasarkan hukum-hukum tertentu. Apakah benar kehidupan ini juga tunduk pada hukum semesta? Benar, kehidupan tidak berjalan secara acak. Ada hukum-hukum alam, termasuk pada dimensi batin manusia. Jika kita memahaminya, hidup akan lebih tertata, lebih tenang, dan lebih bermakna. 1. The Law of Vibration. Segala sesuatu bergetar. Apa yang dimaksud dengan hukum getaran dalam kehidupan manusia? Segala sesuatu itu bergetar, termasuk pikiran dan perasaan kita. Tidak ada yang benar-benar diam. Getaran yang sama akan saling menarik. Kegembiraan menarik kegembiraan, kegelisahan menarik kegelisahan. Berarti suasana batin kita memengaruhi lingkungan. Betul. Ketika seseorang membawa kegembiraan, orang di sekitarnya ikut merasakan. Sebaliknya, kegelisahan juga menular. Maka penting menjaga getaran batin kita. 2. The Law of Relativity. Segalanya bersifat relatif. Mengapa kita sering merasa hidup ini kurang, padahal sebenarnya tidak selalu begitu? Karena kita salah dalam membandingkan. Kita sering menghubungkan diri dengan mereka yang lebih tinggi, lebih sukses, tanpa melihat bahwa masih banyak orang yang berada di bawah kita. Jadi rasa syukur berkaitan dengan cara kita membandingkan diri. Iya, relasikan hidup kita dengan tepat. Untuk ibadah dan kebaikan, lihat yang lebih tinggi. Untuk urusan dunia, lihat yang di bawah, agar lahir rasa syukur. 3. The Law of Cause and Effect. Sebab dan akibat. Hukum sebab akibat sepertinya sangat dekat dengan ajaran agama. Sangat dekat. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Tidak mungkin dari sebab yang buruk, lahir akibat yang baik. Maka jika menginginkan hasil yang unggul, ciptakan sebab yang unggul pula. Berarti hidup kita hari ini adalah hasil dari pilihan sebelumnya. Benar. Dan hari esok adalah akibat dari apa yang kita lakukan hari ini. 4. The Law of Polarity. Hidup selalu berpasangan. Mengapa dalam hidup selalu ada kenyamanan dan ketidaknyamanan? Karena segala sesuatu hadir berpasangan. Ada terang dan gelap, baik dan buruk. Keduanya saling mengadakan. Tanpa gelap, kita tidak akan memahami terang. Apakah ini berarti kita harus menerima kekurangan dalam hidup? Ya, menerima bahwa dunia tidak sempurna membuat kita lebih dewasa dan tidak mudah kecewa. 5. The Law of Rhythm. Hidup berputar. Kadang hidup terasa naik turun. Apakah ini juga bagian dari hukum semesta? Itu disebut hukum irama. Hidup berjalan dalam siklus. Tidak ada kondisi yang abadi. Kesedihan akan berlalu, kegembiraan pun akan diuji. Apa sikap terbaik menghadapi hukum ini? Yang sedang di bawah, jangan putus asa. Yang sedang di atas, jangan jumawa. 6. The Law of Gestation. Segalanya butuh waktu. Mengapa hasil dalam hidup sering tidak bisa instan? Karena segala sesuatu membutuhkan proses. Ada masa menanam, merawat, dan memanen. Kesabaran adalah bagian dari hukum alam. Berarti menunggu juga bagian dari ikhtiar. Betul. Menunggu dengan tekun dan sabar adalah bentuk kedewasaan spiritual. 7. The Law of Transmutation. Segala sesuatu berubah. Hidup terus berubah. Bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Perubahan tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan perubahan agar membawa kita menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Jadi perubahan itu bukan ancaman? Bukan. Ia adalah kesempatan untuk bertumbuh, penutup, menciptakan sebab yang baik. Dari semua hukum ini, apa pelajaran terpenting yang bisa kita pegang? Ciptakan sebab yang baik dalam hidup. Sebab yang produktif, yang unggul, yang bermakna. Karena dari situlah akan lahir akibat yang baik pula. Terima kasih, Pak. Penjelasannya sangat mencerahkan. Sama-sama. Semoga kita mampu menjalani hidup dengan lebih sadar dan bijaksana.